Trans 7 hadapi boikot massal dan somasi resmi, terancam proses hukum. Gelombang protes masif kini tengah menerpa stasiun televisi Trans 7 setelah penayangan konten yang dianggap menghina dan melecehkan institusi pesantren serta tokoh kiai. Kecaman publik ini tidak hanya berhenti di dunia maya, tetapi telah meningkat menjadi ancaman hukum serius. Kontroversi ini meledak setelah cuplikan salah satu program Trans 7 dinilai sensitif, bahkan terkesan merendahkan kehormatan para kiai. Sebagai respon, jagat media sosial dihebohkan oleh hashtag boykot Trans 7 yang melonjak tajam, menunjukkan betapa besarnya perhatian dan kemarahan komunitas santri, alumni pesantren, serta umat Islam di seluruh Indonesia. Pada Rabu 15 Oktober 2025, ribuan alumni pesantren dari seluruh Jabodetabek serentak menggelar aksi demo di depan kantor Trans 7 Jakarta Selatan. Aksi ini diinisiasi oleh PWNU DKI Jakarta bersama komunitas alumni, bertujuan membela kehormatan kiai dan marwah dunia pesantren yang mereka anggap telah dicederai oleh tayangan televisi tersebut. Tokoh seperti Kiai Lukman dari PWNU DKI Jakarta menyatakan, tradisi pesantren tidak bisa dinilai secara dangkal dan harus dihormati. Ia juga memastikan aksi berjalan tertib dan tidak melibatkan santri aktif. Mereka menuntut klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dari pihak Trans 7. Reaksi tegas dari publik membuat isu ini bergerak cepat ke ranah hukum. Banyak pihak dan perwakilan komunitas Islam kini telah melayangkan somasi resmi kepada pihak manajemen Trans 7. Somasi ini menuntut tidak hanya permintaan maaf secara terbuka, tetapi juga mendesak adanya pemulihan nama baik yang setimpal atas kerugian moral yang ditimbulkan. Pihak yang mengajukan somasi menekankan perlunya pertanggungjawaban publik atas kelalaian penayangan konten yang dianggap melanggar etika penyiaran dan nilai-nilai religius. Tuntutan kepada Trans 7 pun semakin spesifik, antara lain mendesak Dewan Pers memberikan sanksi tegas, menuntut Khairul Tanjung sebagai founder City Crop dan jajaran direksi bertanggung jawab, serta menyerukan boikot total terhadap seluruh produk City Crop jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Trans 7 kini berada di persimpangan jalan. Mereka tidak hanya menghadapi tuntutan pemirsa di media sosial, tetapi juga tekanan massa dan ancaman hukum yang berpotensi memiliki dampak jangka panjang bagi seluruh industri penyiaran di Indonesia. Menanggapi kecaman publik yang meluas dan aksi massa, Trans 7 merilis klarifikasi dan permohonan maaf secara resmi. Dalam surat pernyataan yang beredar, Trans 7 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta seluruh keluarga besar pondok pesantren Lirboyo dan pondok pesantren di Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab, Trans 7 mengumumkan telah mengajukan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja kepada rumah produksi yang membuat konten tersebut. Selain itu, mereka juga menyatakan telah memberikan tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait dengan program tersebut. Trans 7 juga menyebutkan bahwa pada 15 Oktober 2025, mereka telah melakukan silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf langsung kepada keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Kasus ini sekaligus menjadi sorotan tajam terhadap pentingnya etika jurnalistik dan penyiaran di Indonesia, membuktikan bahwa konten hiburan tidak boleh menyoreng penghormatan terhadap institusi agama.